Ketika sajadah berganti kain kafan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilazi binikmatihi tatimu solihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang nafasnya masih meminjamkan kita detak jantung hingga detik ini, yang rahmatnya senantiasa memayungi kita meski dosa-dosa kita setinggi gunung, dan yang kasih sayangnya tak pernah terputus meski kita sering kali terputus dari mengingatnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, kekasih Allah, teladan mulia Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul dalam narasi perenungan ini mendapatkan syafaat beliau di hari di mana tidak ada lagi perlindungan selain perlindungannya. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, berdirinya saya di sini bukanlah karena saya lebih soleh atau lebih berilmu daripada hadirin sekalian, melainkan semata-mata karena dorongan rasa cinta dan persaudaraan sesama muslim untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Maka dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengajak kita semua menundukkan ego, menanggalkan segala atribut duniawi yang selama ini kita banggakan, untuk merenungi sebuah nasihat agung. Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Kalimat ini bukanlah sekedar rangkaian kata tanpa makna, melainkan sebuah alarm keras bagi setiap jiwa yang masih merasa memiliki waktu lama di dunia ini. Sebuah tamparan bagi jiwa yang seringkali terbuai oleh panjangnya angan-angan, seolah-olah ajal masih berada di ufuk yang jauh, padahal maut selalu mengintai di balik detak nadi kita sendiri. Penjabaran dari kalimat dengan segala kerendahan hati ini adalah sebuah pengakuan jujur bahwa kita tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun, melainkan atas pertolongan Allah. Kita bisa berdiri, kita bisa melangkah, dan kita bisa ruku serta sujud semata-mata karena hidayahnya, bukan karena kehebatan kita. Bayangkanlah wahai saudaraku, suatu hari nanti tubuh yang gagah ini akan terbujur kaku, mata yang tajam ini akan terpejam rapat, dan lidah yang fasih ini akan keluh tak berdaya. Saat itu kita tidak lagi berdiri menghadap kiblat dengan kehendak sendiri, melainkan kita dibaringkan di hadapan imam untuk disolatkan sebagai jenazah. Itulah saat yang paling menyayat hati, sebuah momen di mana sajadah tempat kita bersujud secara sukarela telah berganti menjadi kain kafan yang membungkus seluruh ambisi kita. Itulah sholat terakhir bagi kita di dunia. Namun sayangnya kita sudah tidak bisa lagi menambah ruku dan sujud untuk memohon ampunan, karena pintu amal telah tertutup dan yang tersisa hanyalah pintu pertanggungjawaban. Sholat adalah tiang agama. Ia adalah garis pemisah antara keimanan dan kekufuran, jembatan yang menghubungkan kehampaan jiwa dengan cahaya ilahi. Namun betapa seringnya kita meletakkan sholat di urutan terakhir dalam daftar kesibukan kita. Kita mengejar dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya di sini, padahal dunia ini hanyalah terminal singkat menuju perjalanan abadi. Oleh karena itu, janganlah menunggu waktu luang untuk sholat, tapi luangkanlah waktu untuk sholat. Karena jika kita terus menunda sujud dengan alasan pekerjaan, hobi, atau urusan duniawi yang tak kunjung usai, dikhawatirkan maut menjemput saat kita dalam keadaan lalai, dan alangkah ruginya seorang hamba yang dipanggil pulang dalam keadaan belum sempat memperbaiki hubungan dengan Tuhannya. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita maknai sisa usia ini dengan perbaikan sholat. Karena sholat adalah amal pertama yang akan dihisab. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya.
Namun jika sholatnya rusak, maka sia-sialah perjuangan dunianya. Sholat adalah cahaya di alam kubur yang gelap. Ia adalah teman setia saat semua orang meninggalkan kita di liang lahat. Maka selagi napas masih berhembus, selagi raga masih mampu bergerak, mari kita jadikan setiap takbir sebagai bentuk kepasrahan total dan setiap sujud sebagai bentuk kerendahan hati yang paling dalam. Agar kelak saat tiba waktunya kita disolatkan, ruh kita telah dalam keadaan tenang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup dan penguat hati kita, agar terhindar dari penyakit kelalaian ini, marilah kita bermunajat. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Janganlah Engkau biarkan kami terlena oleh fata morgana dunia hingga kami melalaikan perintah-Mu. Ya Rob, dengan segala kerendahan hati, kami memohon, bimbinglah kami agar selalu ingat bahwa kematian bisa datang kapan saja. Maka wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan telah mendirikan sholat dengan sempurna sebelum kami disolatkan oleh hamba-Mu yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terlepas dari itu, kami hanya manusia biasa. Jika ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika terdapat kesalahan, itu datangnya dari pribadi kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.